orang tuanya, ya. Dia bisa mandiri dalam mengambil keputusan, mandiri untuk melakukan sesuatu, nggak sedikit-dikit nanya, sedikit-dikit minta tolong, ya. Itu tugas kita untuk membuat anak menjadi mandiri, tanggung jawab, dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang keempat, kita juga penting melatih anak-anak untuk mereka bisa berorganisasi, ya. Karena hidup ini adalah organisasi. Kita mau apapun pekerjaannya nanti anak-anak, dia pasti akan ketemu orang, akan berkomunikasi, akan berkonflik, akan bikin organisasi, perusahaan, dan lain-lain, ya. Jadi ilmu organisasi itu penting sekali. Kemudian juga ilmu tentang entrepreneurship, ya. Dan yang terakhir ilmu bagaimana mencari nafkah. Sebagian dari kurikulum ini sudah di backup juga oleh Umar Usman, tetapi hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena nanti di akhirat yang ditanya itu orang tuanya, bukan dosennya. Ya, di akhirat nanti yang ditanya adalah orang tuanya, bukan dosennya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih spesifik tentang bagaimana kemudian cara kita ya berinteraksi mendidik anak-anak dengan mungkin masalah-masalah yang kadang sering terjadi, yaitu masalah komunikasi. Ya, Bapak Ibu pernah berkonflik nggak Bu dengan anak? Nih kalau saya bahas anak berarti yang dimaksud anak adalah anak yang sekarang di Umar Usman ya. Berarti anak-anak usia mahasiswa. Bapak Ibu pernah punya masalah, punya konflik dengan anak-anak? Tiap hari. Tiap hari, wah tiap hari. Coba Bapak Ibu tolong ditulis di chat ya. Perilaku apa atau kebiasaan apa yang paling sering bikin Bapak Ibu sebel? Ya, kebiasaan anak yang kayak gimana, perilaku anak seperti apa yang paling sering membuat Bapak Ibu sebel, Bapak Ibu kecewa atau marah. Nah, coba nanti kita akan bahas itu karena ini babnya bab komunikasi ya. Coba Ibu ditulis di chat ya. Saya ingin tahu jawaban yang paling banyak apa saja. Apa perilaku anak yang paling sering membuat kita sebagai orang tua sebel, marah, kecewa? Kita tunggu ya. Main game di HP, oke. Suka mager, ya. Ini satu tipe ini, ya. Main game di HP, suka mager. Ada lagi? Ngambeknya nangis. Nah, ini anak perempuan mungkin ya? Ya, ngambeknya nangis. Oke. Ada lagi? Baru 3 yang masuk. Menunda pekerjaan. Oke, menunda tugas ya. Betah di kamarnya. Oke. Ya. Nah, nanti kita akan bahas nih satu persatu ya. Main game online, suka tidur siang, kalau malam main HP sampai tengah malam. Siangnya tidur gitu ya. Oke, menunda kerjaan, susah sholat. Ada lagi? Kalau disuruh nanti. Oke. Ya. Gak pernah ada masalah karena baru pulang dari pesantren pengabdian. Oh, alhamdulillah ya. Semoga tidak ada masalah ya, Bapak Ibu ya. Ibu Raudo Rohmah. Oke. Main game di HP juga tadi sudah disebutkan. Main game di HP. Yang paling banyak ini saya lihat main game di HP, mager, terus betah lama-lama di kamarnya gitu ya. Kurang tertarik baca literatur atau buku-buku. Oke. Baik, masih ada lagi? Oke. Sudah azan tidak bersegera ke masjid, selalu harus dipanggil, diingatkan. Oke. Baik, silakan kalau masih ada. Ini totalnya ada 40 lebih nih yang ada di sini. HP-nya dikunci. Oke.
Ya. Baik, kalau saya lihat masalah yang paling banyak ya, ini pertama ranking satunya adalah terkait dengan handphone ya. Handphonenya betah lama-lama di handphone, main game, efeknya kadang nunda sholat, ya, efeknya begadang malam, siangnya ngantuk. Oke. Kemudian efeknya mager juga ya. Jadi memang Bapak Ibu hari ini gadget itu menjadi salah satu PR yang paling besar ya. Saya lupa kemarin sudah saya cerita belum ya bahwa di Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat ya tahun 2019 mereka menerima pasien dalam sebulan rata-rata 15 sampai 20 anak dalam sebulan. Ya. Masuk rumah sakit jiwa dengan keluhan orang tuanya anaknya sudah kecanduan HP. Udah berjam-jam. Kadang nggak tidur semalaman, tidurnya pagi. Ada yang ngigaunya aja main game. Tidur, mata merem, tangannya begini nih. Gitu ya, kayak main game. Ya. Ada yang nggak mau makan. Saya pernah dapat ada orang tua cerita, anaknya sampai akhirnya nggak mau sekolah. Karena nggak bisa ninggalin handphone. Sampai akhirnya keluar dari sekolah, ya. Nah, makin parah, nggak mau mandi. Jadi mandi, terakhir cerita ke saya mandi itu seminggu sekali, tiap hari Jumat kalau mau sholat Jumat. Sisanya nggak keluar kamar. Jadi keluar cuma kalau makan aja. Nah, jadi sudah sampai separah itu. Jadi handphone, gadget ini jadi salah satu PR paling banyak hari ini ya untuk anak-anak usia SD, SMP, bahkan sampai SMA dan perguruan tinggi. Oke, nah kita akan mulai dari mana, Bapak Ibu semuanya? Jadi yang pertama kita mari sama-sama kita berdoa kepada Allah ya bahwa hati anak-anak kita itu semuanya ada dalam genggaman Allah. Ya, hati-hati kita itu semua ada dalam genggaman Allah. Allah yang membolak-balikan hati anak kita. Ya, jadi jangan lupa sebelum semua ikhtiar kita lakukan, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, dibukakan pintu hati anak kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Tapi yang kedua, kita sebagai orang tua itu punya kewajiban untuk ikhtiar. Ya, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah bagaimana caranya supaya kita nanti pada saat di akhirat ditanya, kita bisa menjawab, ya Allah, saya sudah tunaikan kewajiban saya untuk mendidik, untuk membesarkan, untuk mengingatkan. Ya, jadi kita tidak bisa berlepas tangan. Nah, mari kita mulai Bapak Ibu semuanya dengan membahas apa penyebab dari masalah-masalah yang muncul tadi. Masalah dengan gadget, masalah mager ya, masalah susah dipanggil dan lain-lain ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, perilaku anak-anak kita itu dibentuk dari kecil ya, sampai kemudian mereka besar ya. Fase paling penting dalam pembentukan kepribadian itu mulai dari anak lahir ya, bahkan masih di kandungan itu sudah mulai dibentuk sifat-sifatnya sampai anak kemudian masa balik bahkan berlanjut sampai dewasa ya. Jadi anak-anak itu adalah bentukan orang tuanya. Rasulullah masih ingat kita pasti dengan hadis yang sangat terkenal ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah ya. Fabawaihi. Nah, orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak-anak ini hilang fitrahnya. Menjadi orang-orang dengan 3 karakter. Yuhawidani, au yunassironi, au yumajjisani. Bisa menjadi orang-orang dengan karakter Yahudi, karakter Nasrani, karakter Majusi. Jadi artinya apa? Anak kita basicnya adalah baik. Basicnya adalah rajin. Basicnya itu dekat sama Allah. Basicnya itu dekat sama orang tua. Ya, jadi anak kita dilahirkan dalam kondisi baik. Ini beda dengan pendapat orang Barat. Anak lahir itu kayak kertas kosong. Baik enggak, jelek enggak, gitu ya. Dalam Islam, anak lahir itu fitrah. Itu baik, ya.
Nah, menarik kalimatnya Rasulullah. Rasul mengatakan fa'abawaihi, orang tua lah yang kemudian menjadi anak nanti akan jadi apa? Apa artinya? Berarti cara kita mendidik sejak kecil itulah yang membentuk anak kita hari ini. Ya. Jadi kalau anak kita hari ini main gadget, mari kita istighfar. Jangan-jangan cara kita mendidik membuat anak kita akhirnya terlalu banyak main gadget. Kalau hari ini anak kita begitu masuk kamar nggak mau keluar, terus-terusan di kamar, suruh keluar paling keluar cuma makan, habis makan masuk kamar lagi. Jangan-jangan fa'abawaihi, orang tua yang bikin anak begitu. Ya, ini sikap yang terbaik yang harus dilakukan oleh para orang tua. Ada seorang soleh, Bapak Ibu, ya, yang satu hari dia mendatangi anaknya, ya, dan didapati anaknya melakukan perbuatan dia nggak suka oleh orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tua itu? Orang tua itu minta maaf ke anaknya. Wahai anakku, maafkan ayahmu. Anaknya kaget. Kenapa ayah? Aku kecewa melihatmu melakukan itu, tapi aku tahu itu berarti salahku karena aku tidak bisa mendidikmu. Dan orang tua ini kemudian mengikop dirinya sendiri, menghukum diri sendiri. Maksud saya sikap itu yang harus masuk sebagai sikap awal kita bahwa barangkali ada cara kita mendidik yang kurang tepat. Sehingga kemudian muncullah perilaku yang kurang mengenakan dari anak kita. Karena hakikatnya anak kita itu fitrah. Ya. Meskipun memang perilaku anak juga dipengaruhi oleh temannya di sekolah, temannya di kampus, temannya di grup WA, temannya di permainan. Tetapi paling besar pengaruhnya adalah orang tua. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang pola asuh ya, Bapak Ibu ya. Tentang pola asuh. Kita kemarin bahas kalau orang tuanya otoriter, anaknya akan jadi kayak apa? Itu udah bisa diprediksi. Meskipun tidak selalu begitu, tetapi sebagian besar polanya terlihat. Ya. Maka kalau psikolog itu ada konseling, ya, ada orang datang, nah, kemudian ditanya di masa kecilnya, dulu Bapak sama orang tua dulu deket apa enggak? Dulu anak keberapa? Di rumah itu tinggal sama siapa saja? Ayah, ibu itu sering di rumah enggak? Kalau ada masalah ngobrolnya gimana? Seringkali masalah digali, biasanya ketemu tuh problem utamanya. Akarnya adalah pada saat pengasuhan di usia-usia awal. Nah, hari ini kita sedang membahas anak kita yang usianya sudah masuk usia dewasa muda, ya. Sudah bukan remaja lagi. Ya, sudah masuk usia dewasa muda. Umur-umur di atas 18 tahun. Jadi, usia 18 ini sebenarnya bentukan dari cara kita mendidik anak di usia-usia sebelumnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Saya coba contohkan lebih detail. Begini. Anak ketika lahir, Bapak Ibu, umur 0 sampai 2 tahun, apa sebenarnya yang penting dikuasai anak? Anak belajar untuk percaya dengan dunia luar. Dulu waktu di kandungan ibunya, ya, nggak pernah ngerasa lapar, nggak pernah ngerasa dingin, nggak pernah ngerasa ngantuk, pokoknya semua terima beres. Begitu dia keluar, lahir ke dunia, berubah. Ternyata ternyata dia bisa lapar, ya, maka dia nangis. Ternyata dia bisa nggak nyaman karena mungkin pipis, dia nangis. Jadi untuk membuat dia kenyang, untuk membuat dia ngerasa nyaman, dia harus berikhtiar. Ikhtiarnya adalah nangis, gitu ya. Dan Allah memang menciptakan anak-anak itu, suara tangisnya itu tidak kuat ditahan oleh orang tuanya. Pasti pengen cepat-cepat gendong, cepat-cepat datang. Ya, karena itu fitrah. Kenapa begitu? Anak-anak yang di usia 0 sampai 2 tahun terlalu sering dibiarkan nangis kejer, nggak ditolong oleh orang tuanya, berkembang menjadi pribadi yang belum siap untuk dunia luar. Dia nggak ngerasa saya belum punya orang yang saya percaya. Ya, maka tugas ayah dan ibu, terutama ibu di usia 0 sampai 2 tahun adalah
menjaga supaya anaknya ya tidak terlalu lama dibiarkan, supaya dia percaya bahwa di dunia ini ada yang jagain kamu, ada yang nemenin kamu, ada yang memastikan kamu aman, kamu kenyang. Itu 0-2 tahun. Nah, ada anak-anak yang disebut unwanted child, anak-anak yang nggak diinginkan lahir. Ada kan begitu kan ya? Mungkin dari hasil hubungan yang haram, atau mungkin dari orang tuanya ngapain punya anak lagi tiba-tiba lahir gitu ya. Macam-macam alasannya lah. Dan kemudian kadang-kadang ada rasa penolakan. Nah, itu kadang-kadang membuat kita rada emosi negatif dan ngerasa ketika kita gendong tuh, tapi ibu kalau gendong anak ya, kalau kitanya hatinya lagi tenang, anak itu diem. Tapi kalau kita hati lagi jengkel, anak nangisnya nggak kelar-kelar juga, betul ya? Jadi emosi kita akan berpengaruh dan itu dibaca oleh anak secara instingtif. Oh, orang tuaku begini, orang tua begini. Ya. Nah, kemudian masuk usia 2-4 tahun, Bapak Ibu. 2-4 tahun itu apa yang tugas orang tua? 2-4 itu anak-anak tugasnya apa? Dia memastikan bahwa dia sudah bisa mengatur tubuhnya sendiri. Ya, bisa jalan, bisa ngambil makanan, mau ngambil mainan dia bisa ambil sendiri, mau makan dia bisa ambil sendiri, dia bisa ambil baju. Jadi mengontrol gerakannya sendiri. Itu untuk anak-anak usia itu. Nah, ini mulai kita soal pola asuh nih. Anak-anak yang di usia 2-4 tahun terlalu cepat di take over kerjaannya, cenderung menjadi anak yang tidak mandiri. Contoh nih, makan. Anak umur 2-4 tahun biasa kan pengen makan sendiri ya Bu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang nggak sabar. Lama banget udah setengah jam. Sini, bunda suapin. Ya, mau beres nggak kelar-kelar. Sini, bunda yang rapiin. Ya, mau pilih baju, bunda semuanya. Nah, terlalu sering di take over, maka anak tidak berlatih dan negatifnya anak merasa kurang percaya diri. Oh, aku belum bisa ya. Itu kan membuat kepercayaan dari anak jadi rendah. Yang kedua, terlalu sering dicela. Terlalu sering dicela juga efeknya sama, membuat anak merasa kurang percaya diri. Ya. Nah, kalau di usia ini masih begitu kondisinya, ini akan mengganggu pertumbuhan jiwanya di usia berikutnya. Ya, di usia-usia sebelum prasekolah. Jadi usia 4-6 tahun anak harus selesai, dia bisa makan sendiri, dia bisa mandi sendiri, dia bisa pakai pakaian sendiri, dia udah bisa. Jadi udah selesai PR itu. Kalau ada anak ya masuk SD, mandi harus didorong-dorong ya, makan harus disuapin lagi, berarti belum selesai PR-nya dan biasanya karena pola asuh. Ya. Nah, kita percepat saja usia SD ya, umur 7 atau 6 sampai 11 tahun, apa tantangan anak usia itu? Tantangan anak usia itu adalah dia harus merasa percaya diri bahwa dia punya kelebihan. Bapak Ibu, anak-anak SD yang biasanya perkembangannya bagus, biasanya 2. Pertama, dia punya prestasi. Ya, prestasi akademik, dia ranking, dia juara, dia nilainya bagus, biasanya percaya dirinya tumbuh. Yang kedua, anak yang temannya banyak. Nilainya biasa-biasa, temannya banyak. Kan ada anak begitu ya. Nah, biasanya yang bermasalah anak yang nggak punya teman, nilainya pas-pasan. Maka dia ngerasa tidak ada yang saya banggakan. Nah, di situ nanti akan menjadi mulai PR masalah. Tugas orang tua itu apa? Tugas orang tua di usia ini adalah menemukan anak ini senangnya apa, anak ini kelebihannya apa, dan tunjukkan kepada bahwa kamu bisa kok. Oke? Nah, kalau usia ini kemudian selesai, masuk anak-anak usia SMP. Di usia SMP, anak ini mulai bergaul dengan dunia luar. Nah, kalau di usia SD, dia itu sudah mulai percaya diri. Biasa usia SMP, dia itu
gampang berteman. Dia itu nggak susah adaptasi. Tapi kalau usia SD, ya percaya dirinya belum selesai, dia nggak punya prestasi apa-apa, temannya sedikit, akan menghambat dia di usia SMP. Oke. Nah, anak-anak yang komunikasi dengan orang tuanya sehat, nah gini. Nah, kita masuk mulai komunikasi. Anak-anak yang pola komunikasinya sehat dengan orang tuanya biasanya muncul lebih berani ngomong, lebih percaya diri. Kenapa? Karena pertama paling tidak dia merasa ada orang yang enak diajak ngobrol, ada orang yang percaya sama dia, dan ada orang yang menyemangati dia di usia-usia SD. Nah, maka SMP biasanya dia bisa lewati. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita mungkin sering rasa ya, anak-anak mulai masalah besar nih usia SMP ya. Ada mulai ngerokok, ada mulai pacaran, ada mulai main gamenya udah berlebihan, biasanya muncul di usia-usia ini. Apa sebabnya? Nah, sebab pertama adalah karena usia SD dulu banyak PR-PR yang belum selesai. PR kepercayaan diri, PR prestasi, sehingga dia minder. Ya. Yang kedua adalah karena dia minder, dia itu butuh, anak usia ini kan biasanya punya geng. Ya. Anak kalau usia ini nggak punya geng, nggak punya teman kelompok, itu kasihan banget. Pulang sekolah sendiri, berangkat sekolah sendiri, di kelas nggak ada yang ngobrol sama dia, istirahat makan di kantin sendiri, itu biasa kasihan banget anak-anak ini. Maka anak usia SMP selalu dia mencari yang namanya geng, peer group. Oke. Anak-anak yang waktu SD percaya dirinya bagus, biasanya di gengnya itu dia dominan. Ya. Tapi yang kepercayaan diri rendah, biasanya di geng ini dia akan jadi pengikut. Oke, tergantung nanti leadernya kayak apa. Kalau bagus dia ikut bagus, kalau enggak ya ikut ke bawah. Maka kalau leadernya ngerokok, anak-anak yang follower ini akan ikut ngerokok juga. Nah, disitulah kemudian masalah terjadi. Jadi Bapak Ibu, masalah yang muncul di anak-anak kita yang SMP, entah itu pacaran, entah itu ngerokok, biasanya muncul kenapa? Karena pola asuh didik kita di usia SD belum menyiapkan anak untuk siap masuk ke dunia remaja. Ya. Dan usia ini anak-anak sudah mulai pengen dianggap gede. Nah, inilah sumber konflik sama orang tua. Pengen dianggap dewasa. Nggak pengen disuruh-suruh lagi. Nggak pengen diajak kondangan udah nggak mau, ya Bu ya. Diajak pergi sama bapaknya udah malu, ntar ketemu sama temennya. Diantar sekolah ada yang udah mulai malu gitu ya. Usia-usia ini kenapa? Ditelepon, dikit-dikit ditelepon sama ibunya, udah sampai mana, udah pulang belum? Anak marah. Kenapa sebabnya? Satu sisi anak ingin menunjukkan kepada teman-temannya, aku udah gede loh, udah dewasa. Jadi kalau ada anak telepon mulu, itu malu ke teman-temannya. Sisi lain, orang tua lagi khawatir-khawatirnya, ini usia SMP biasanya anak usia ngerokok, anakku udah ngerokok belum ya? Anakku pacaran nggak ya? Jadi orang tua lagi pengen ngerangkul, anak lagi pengen mulai dilepas. Disitulah sumber konflik. Maka kalau komunikasi kita kurang bagus, biasanya inilah awal renggangnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak, yaitu ketika anak mulai usia SMP. Bapak Ibu, di sini ada yang ngerasa ini enggak? Masalah anaknya mulai usia SMP ada nggak di sini? Ada yang mulai masalah anaknya, iya kayaknya mulai SMP ini udah mulai banyak jauh sama orang tua, udah mulai ngelawan usia SMP. Ada yang ngerasa begitu? Nah, kalau ada, biasanya karena masalah-masalah tadi, ya. Pola komunikasi yang belum sehat, kemudian memasuki masa-masa itu, anak-anak lagi banyak eksplorasinya. Dan itu berlanjut sampai SMA. Nah, kita sekarang masuk usia-usia mahasiswa. Ya. Usia mahasiswa ini, anak-anak itu harusnya pertama dia sudah dewasa. Masih ingat kemarin pendidikan akil balik? Jadi PR 6 PR akil balik, kemandirian, tanggung jawab, kemudian organisasi dan lain-lain ya yang kemarin kita bahas, itu harusnya sudah selesai di usia
begitu dia lulus SMA. Ya, sehingga begitu kuliah benar-benar orang tuh bisa ngelepas. Idealnya begitu. Idealnya Bapak Ibu, kuliah memang anak-anak udah lepas. Kalau proses pendidikan akil baliknya sudah selesai. Yang jadi PR kalau ya tanggung jawabnya belum muncul, mandirinya belum muncul, sholat masih harus diingetin gitu ya. Masuk usia mahasiswa, nah maka konflik dengan orang tua akan makin besar. Karena kenapa? Karena anak makin ngerasa aku udah dewasa, udah mahasiswa, masa mahasiswa masih di telepon pulang jam berapa? Masa mahasiswa masih begini? Masa mahasiswa? Nah, anak lagi di fase-fase itu. Dan di fase hari ini anak-anak kita Bapak Ibu yang masih yang kuliah ini, sudah fase di mana dia ingin membuktikan kepada orang lain, terutama orang tuanya, bahwa mereka sudah dewasa. Ya. Tapi di sisi lain kita mungkin ngerasa anak ini masih punya banyak PR, sholatnya masih males, ya, belajarnya kadang juga nggak pernah, macam-macam lah. Nah, PR ini kemudian menjadi titik konfliknya. Nah, maka begitu masuk ke area konflik, dibutuhkanlah yang namanya ilmu komunikasi. Oke, sekarang kita masuk tentang komunikasi. Bapak Ibu, bolehkah di chat lagi? Kalau Bapak Ibu lagi konflik sama anak, entah anaknya ngambek, ya, atau Bapak Ibu lagi sebel, anaknya lagi mager, anaknya main handphone mulu, apa respon Bapak Ibu biasanya? Biasanya gimana responnya? Nah, monggo di chat dulu ya, Bapak Ibu, nanti kita bahas. Gimana respon Bapak dan Ibu kalau anak melakukan perbuatan yang kita nggak suka? Apa respon Bapak Ibu? Biasanya ngapain? Didiamkan, oke. Menasehati, menegur, ya. Panggil, ajak ngobrol berdua, ajak bicara, langsung negur. Oke, diingatkan, nasehati. Baik. Paling banyak adalah mengingatkan, nasehati, menegur, ya, ajak ngobrol. Nah, sekarang bagaimana cara ngingetin yang tepat untuk anak usia-usia itu? Bagaimana cara negur yang pas? Bagaimana cara kita ngajak ngobrolnya? Nah, itulah yang kita bahas malam ini ya. Kita ingatkan baik-baik, kalau enggak juga dimarahi, enggak juga didiamkan. Oke. Masing-masing orang tua kita punya strategi ya. Mari sekarang kita bahas bagaimana cara komunikasi yang tepat untuk anak-anak di usia itu ya. Baik. Saya izin share materi. Oke. Ya. Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, ya. Bagaimana cara membangun komunikasi efektif dengan anak yang usianya sudah usia mahasiswa, ya, itu yang bahasan kita. Nah, pada saat anak melakukan perbuatan yang kita tidak suka, ya, pada saat anak kita ngobrol, kita tanya anak, bantah anak, jawabnya ketus, ya, biasanya kan ini ya respon kita ya, nasehati, ya, atau kita penilaian pribadi, nih anak dinasehatin jawab lagi jawab, ada aja jawabannya sih, ya dengerin nggak Pak? Itu namanya penilaian pribadi. Atau langsung ngobrol sama anak, langsung nolak ide anak, ya. Atau kita marah emosional, atau kita mendiamkan, ya. Melarang ini maksudnya tidak mau ngobrol lagi, mendiamkan. Nah, seringkali kalau kita ngobrol, komunikasi kita itu mendengar bukan untuk memahami, tapi untuk menjawab. Kita untuk menasehati, untuk apa istilahnya, untuk memotong pembicaraan. Bapak Ibu berasa nggak Pak, kalau ngomong ya sama anak kita kemudian melakukan hal yang kita nggak suka, seringkali anak ngomongnya panjang, kita pengennya motong lagi, kita motong. Pernah ngerasa begitu?
Ya. Jadi ini respon langsung kita. Sebelum sama anak, saya ambil contoh yang lain dulu, biar kebayang simulasinya. Bayangin Papa sama Ibu nih, suami istri. Ya, Papa pulang kantor, istri lagi duduk nih di ruang tamu. Begitu Assalamualaikum, si ibu jawabnya ketus, Waalaikumsalam. Kira-kira biasanya Bapak responnya gimana, Pak? Kita masuk rumah nih, pulang dari kerjaan, ya. Salam, kemudian istri jawabnya ketus. Atau diem gitu ya. Biasanya apa yang dilakukan? Kalau pulang, nih istri kita diem aja. Biasanya suami ngapain, Bu? Kalau ibu lagi ngambek nih, suami pulang kantor, ibu lagi sebel sama suami, ya ngambek. Pokoknya diemin aja lah suami. Begitu suami pulang, ya kita sengaja diemin dan suami tahu nih kita lagi diem. Biasanya suami gimana, Bu? Mungkin ada yang nanya ya. Ibu kenapa sih kok diem? Ibunya biasanya jawabannya apa? Ada apa sih, Bu, kok diem? Jawabannya apa, Bu? Jawaban paling banyak adalah enggak ada apa-apa. Tapi dengan intonasi yang ketus. Enggak ada apa-apa. Begitu istri ngomong enggak ada apa-apa, apa jawaban suami? Oh, iya. Ya sudah, kalau nggak ada apa-apa, masuk kamar. Ya. Begitu saya masuk kamar, apa komentar si istri? Dasar nggak perasaan. Oke? Nah, ini kalau kejadiannya istri yang ngambek. Sekarang dibalik ya, Bu. Ibu pulang nih dari arisan lah, dari pasar, dari mana, dari kerjaan, ya. Kemudian pulang ke rumah, ngelihat suami diem. Apa yang dilakukan oleh ibu? Ibunya pasti nanya, Bapak kenapa sih kok diem? Bapaknya jawab dengan jawaban sama. Enggak ada apa-apa. Apa yang dilakukan oleh ibu? Biasanya kalau istri langsung nanya lagi, benar Pak nggak ada apa-apa? Enggak ada apa-apa. Ceritainlah, ada masalah apa sih? Istri makin desek supaya suaminya cerita. Tapi semakin didesak, suami makin nggak mau cerita. Akhirnya suami masuk kamar. Oke? Pertanyaan saya, kenapa komunikasinya kok bisa begini? Kenapa beda? Karena sebenarnya antara kita laki-laki dengan perempuan itu punya pola komunikasi yang berbeda. Bagi laki-laki, kalau dia diam, itu artinya apa? Artinya saya lagi ada masalah, saya pikir nanti kalau ada jawabannya, saya cerita gitu. Itu buat laki-laki. Maka kalau laki-laki diam, ya sebaiknya istri nggak usah desek, biarkan suami kasih waktu. Nanti kalau masalah dia selesai, untuk jawabannya kan cerita. Tapi bagi istri beda. Ketika istri bilang enggak ada apa-apa, itu artinya pengen diajak ngobrol. Oke, pengen diajak ngobrol. Suami mikir, saya kalau ngomong ada apa-apa, pengen didiemin, pengen konsentrasi sendiri, maka suami ninggalin. Tapi istri mikir, saya kalau diem artinya pengen diajak ngobrol. Ya, disitulah pangkal perbedaan. Apa yang saya ceritakan Bapak Ibu semuanya, jadi kita tiap orang itu ya seringkali punya masalah komunikasi. Kenapa? Karena nggak ada orang yang sama persis dengan kita. Kita sama istri itu beda, kita sama anak juga beda, apalagi anaknya ada laki ada perempuan kok beda banget ya. Maka ilmu komunikasi ini jadi penting. Ya. Nah, kunci komunikasi memahami adalah ini ya. Mendengarkan, tidak hanya dengar. Apa sih bedanya mendengarkan dengan dengar? Beda nggak Bu, Bapak Ibu? Dengar dengan mendengarkan beda nggak? Kalau dengar, ya sekedar lewat aja. Kalau mendengarkan memang fokus serius. Ya, kita sama anak. Nah, Bapak Ibu kan tadi masalah paling sering gadget ya, handphone. Kita kalau ngomong sama anak kita pakai handphone. Anak kita sambil pegang handphone.
sambil ketak-ketik, kita nggak tahu ngetik apa. Kita sebagai orang tua suka nggak dengan anak begitu? Pasti minta anaknya taruh handphonenya nggak Pak? Orang tua lagi ngomong kok pakai handphone mulu. Ya, kenapa? Karena kita waktu ngobrol nggak cukup denger, kita pengen mendengarkan, kita pengen didengarkan. Apa cara mendengarkan? Tidak melakukan hal lain selain bicara dengan kita. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan anak Bapak Ibu, pastikanlah, biasakanlah kita kalau bicara sama anak, sama seperti kalau kita ngajak ngobrol. Kita ngobrol, kita nggak suka anak kita pengen phone. Ya kalau kita ngobrol sama anak ya sama juga berlaku. Ya. Yang kedua, memperhatikan dan berbagi rasa. Nah, saya ingin masuk ke sini. Nah, ini nih, ini penyebab konflik komunikasi muncul ini. Yang pertama, Bapak Ibu, namanya respon autobiografis. Apa itu? Kenapa kita gagal komunikasi? Karena ada kebiasaan namanya respon autobiografis. Apa itu respon autobiografis? Cepat ngasih komentar dari pengalaman sendiri. Contoh, ya, kita di rumah, anak dipanggil sholat kok lama banget sih, ya nggak keluar kamar, gitu ya. Kemudian anak pas keluar, kenapa lama? Dia jawab, iya tadi ke kamar mandi begini lama. Nah kadang kita sering ngasih komentar, emang ngapain sih di kamar mandi? Emang ngapain? Nah, kita sering ngasih komentar dari pengalaman sendiri, itu namanya respon autobiografis. Pulang kuliah, kemudian pulang ke rumah, kok lama banget, jam segini belum pulang-pulang. Ya, waktu anak pulang menjelaskan, kita ngasih komentar dengan pengalaman sendiri. Dulu perasaan kuliah nggak gitu-gitu amat. Ya, namanya respon autobiografis. Ya, nah seringkali nggak sadar kita melakukan ini ke komunikasi pada anak. Itu akan membuat anak kemudian malas ngobrol sama kita. Ya, tidak pahami sudut pandang lawan bicara. Bapak Ibu misalnya nih, ya, anak kita pulang, oke, kemudian dia udah janji malam pulang nggak lebih jam 9. Ini jam 11 baru pulang. Ya, paginya kita ajak ngobrol. Ya, panggil, duduk di ruang tengah. Ya, terus kita nanya, semalam kenapa? Kenapa jam 11 baru pulang? Ya, anak ngomong, jelasin, tapi kita tidak siap untuk menerima penjelasan anak. Kenapa? Kan gini, kalau kita lagi ngobrol sama anak, emosi kita masih negatif, biasanya kita apapun jawaban anak kita nggak siap. Betul ya Bu? Apapun jawaban anak, pokoknya salah mulu semua. Ya, Pak Ibu pernah nggak marahin anak kita waktu SMA misalnya ya? Pulang-pulang anak kok rambutnya berantakan, bibirnya berdarah, bajunya sobek, paling berantem ini. Masuk rumah langsung panggil. Dari mana? Main. Main apa sampai begitu-begitu? Rambut begitu, berdarah, berantem? Enggak, jatuh. Jatuh berantem? Berantem terus jatuh. Ya. Begitu anak ada kata jatuh, apalah komentar kita orang tua? Muncullah nasihat. Kamu itu anak pertama. Bapak kerja pergi pagi pulang sore, itu buat kamu sekolah. Ngapain Bapak kerja kalau kamu kayak gini? Ya, panjang sekali kita meluapkan emosi, mungkin bisa 5 menit, 10 menit ngobrol, 10 menit, 15 menit kita nasihatin anak dengan semua nasihat yang pernah kita ulang-ulang. Ya, Bapak Ibu, waktu kita nasihati 15 menit, 20 menit nggak berhenti-berhenti, Bapak Ibu kebayang nggak apa yang ada di pikirannya anak? Nah, saya sering ngobrol Bapak Ibu sama anak-anak usia segini. Kalau kamu dimarahin orang tua, ya dinasehatin, apa yang di pikiran kamu? Tahu nggak Bu jawabannya? Tahu begini mah nggak usah pulang. Jawabannya, tahu begini nggak usah pulang. Jawaban yang lainnya adalah,
Aduh, ceramah lagi, bosen, apal banget nih kalimatnya, pasti habis ini begitu. Pasti habis ini ngomongin ini. Ya, yang kedua. Yang ketiga, aduh, yaudah diemin aja lah. Nah, ntar juga berhenti sendiri. 20 berhenti, masuk kamar. Ya. Yang keempat, aduh, Bapak nggak tahu sih. Nggak begitu. Kan aku dalam kondisi begini, aku kan begini-begini, nggak bisa ngerti penjelasan sih. Itu 4 jawaban paling banyak. Apa intinya? Kalau kita nasihatkan setengah jam pada saat itu, percayalah Bapak Ibu, tidak ada kalimat yang didengarkan oleh anak. Anak cuma mikir, aduh cepetan, lama amat ngobrolnya, udah nasihatnya udah panjang. Ya. Itulah di pikiran anak. Sampai kemudian kita selesai. Udah sana masuk kamar. Pikirin tuh yang diomongin Bapak. Masuk kamar. Bapak Ibu tahu nggak apa yang dilakukan di kamar? Apakah anak duduk, sholat taubat, terus oh ya Allah saya doa sama orang tua, saya salah banget sama ibu, kayak gitu Bu? Nggak ada. Ya, mungkin 1 dari 1000 kali ya adanya ya. Rata-rata pesan di kamar. Udah main game. Menyalurkan emosi yang mau balas marah ke orang tua, takut kualat, yang mau jawab bantah orang tua malah diomelin balik, udah mendingan diem. Emosi masih meledak nih di dalam dadanya. Apa penyalurannya? Game. Ya, kalau nggak main game, tidur. Ya, kalau perempuan biasanya tidur. Kalau lagi main game atau keluar lagi, keluar rumah, ganti baju, keluar rumah, ntar pulang besok pagi-pagi. Ya. Maksud saya apa? Menasehati ternyata bukan cara yang paling efektif. Itu poin saya maksudnya, Bu. Mungkin ini akan lebih pas. Bapak Ibu bayangin ke dokter. Ya, Bapak Ibu ke dokter. Kenapa ke dokter malam-malam badannya menggigil, ya, bersin-bersin, meler, pilek, ya, sementara besok harus masuk kantor. Ya, udah minum obat nggak sembuh-sembuh, akhir kita ke dokter. Sampailah kita di tempat dokter, sampai tempat dokter, kita duduk di depan dokter. Biasanya begitu kita duduk, apa yang dilakukan dokter, Bapak Ibu? Dokter melakukan namanya diagnosa. Nanya, apa keluhannya Pak? Sudah berapa hari? Sudah minum obat apa? Memang sebelumnya Bapak ngapain sampai menggigil begini? Namanya diagnosa. Cara dokter mendiagnosa adalah dengan bertanya. Sekarang bayangin Bapak Ibu, ke dokter, dokternya tidak lakukan diagnosa. Kita udah duduk, dokternya nggak nanya-nanya. Cuman lihat muka kita sebentar, langsung nulis resep. Bapak Ibu, ini obatnya, silakan tebus di apotek sebelah. Kira-kira Bapak Ibu langsung keluar nebus obat atau enggak? Kita kan nanya ke dokter, dok, kan saya belum ditanya-tanya dok, kok langsung dapat obat? Ibu kesini mau sembuh atau mau ditanya? Kesini tujuannya ditanyain atau disembuhin? Ya disembuhin dok. Ya udah biar sembuh segera tebus obatnya. Kira-kira obatnya tebus nggak Bu? Apa? Obatnya ditebus nggak? Dokter nggak nanya-nanya. Sehebat apapun dokter, kalau kita pasien datang-datang nggak ditanya-tanya, kita ragu ini dokter benar nggak sih? Ini obat benar nggak? Betul nggak Bu? Ya, kita ragu-ragu. Kenapa begitu? Karena dokter ngasih resep tanpa diagnosa, maka resepnya tidak akan ditebus. Kita kembali soal komunikasi sama anak. Ya, anak datang, pulang dengan tadi ya baju sobek, bibirnya berdarah. Dari mana kamu? Berantem lagi? Kamu udah dibilangin dari dulu-dulu, setiap hari. Dari kamu SMA, kalau pulang begini-begini. Pertanyaannya, itu resep kamu nggak usah ikutan temenmu. Kamu pulang sekolah langsung pulang. Kalau nggak usah ikut-ikutan temanmu suka berantem, ini diagnosa resep. Ini resep.
nasihat kan sama dengan resep, betul ya? Kamu ngerti dong. Kan kamu tahu teman kamu siapa yang suka berantem, siapa enggak. Jangan pilih teman yang suka berantem dong. Ini dia dosa resep. Resep. Bapak Ibu, sadarkah kita seringkali dalam komunikasi dengan anak, kita jarang lakukan diagnosa, kita resep. Maka percayalah, seperti di dokter tadi, resep, nasihat tanpa diagnosa, resepnya tidak akan ditebus. Oke? Maka berapapun banyaknya nasihat yang kita sampaikan kepada anak, anak sampai di kamar tidak akan mendengarkan nasihat kita. Kenapa? Karena tidak didiagnosa. Emang gimana cara diagnosa? Ya nanya. Oke? Cara diagnosa adalah dengan bertanya. Coba jelasin. Kenapa sampai baju kamu sobek begini? Nah, nanya. Artinya, Bapak Ibu, untuk menasehati itu ada timingnya, itu ada tahapannya. Tahapan paling awal bukan nasehatin, tahapan paling awal adalah diagnosa. Diagnosa tidak bisa dilakukan kecuali dengan bertanya. Oke? Dan namanya bertanya berarti si pasien jawab. Ya, anak kita berarti jawab. Ya, kasih kesempatan anak untuk menjawab. Maka saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu teknik komunikasi dengan anak yang namanya komunikasi empatik. Namanya apa? Komunikasi empatik. Apa itu komunikasi empatik? Komunikasi empatik kaidahnya sederhana, yaitu seek first to understand, then to be understood. Apa artinya? Berusahalah ngerti orang lain dulu, baru orang itu akan ngertiin kita. Berusahalah mengerti anak dulu, nanti anak akan balik ngertiin kita. Berusahalah dengerin anak, nanti anak akan dengerin kita kalau kita nasehatin. Kalau kita ingin didengarkan nasihatnya, dengarkan dulu anak bicara. Kalau kita ingin dihargai, hargai dulu pada saat anak bicara. Itu namanya sunnatullah. Ini hukum dari dalam keluar. Ya, jadi kalau kita ingin menasihati, katanya jawaban paling banyak menasehati ya. Kalau anak punya masalah ya. Kalau kita ingin nasihat kita didengarkan, maka sebelumnya berusahalah mengerti masalah anak. Dengan cara apa? Dengan cara lebih banyak mendengarkan daripada nasehatin. Dengerin dulu. Ya, ibaratnya nih Bu, tunggu sampai mulut anak kebuka, baru obatnya dijejelin ke mulutnya. Kalau mulut masih nutup, dijejelin, obatnya tumpah. Nasihat yang disampaikan sebelum waktunya tidak akan masuk ke dalam hati anak kita. Waktu terbaik untuk nasihat itu kapan? Ketika anak sudah ngerasa dipahami. Saya ambil contoh ya paling gampang nih. Anak kita yang SMP pulang. Habis ujian hari itu. Kita tanya, gimana ujiannya? Berapa nilainya? Anak jawab, 5. Nah, begitu anak ngomong 5, apa komentar orang tua? Biasanya nasihat. Betul ya? Makanya kalau malam belajar jangan pegang handphone mulu. Kalau lagi ujian jangan main game mulu. Kalau belajar ya belajar, jangan sambil nonton TV mulu. Nasihat. Betul Bapak Ibu? Tapi ingat rumusnya, nasihat yang disampaikan sebelum waktunya tidak akan didengarkan. Ya. Apa begitu nasihat anak ngomong apa dalam hati? Sama kayak tadi, keluar lagi dah nasihatnya. Keluar lagi dah ceramahnya. Udah anak cuman diem gitu, tapi nggak dengerin.
Badannya diam, tapi pikirannya menolak. Ya. Nah, supaya nasihat didengarkan, maka lakukanlah teknik yang namanya komunikasi empatik. Bagaimana caranya? Nah, saya lanjut ke sini nih, Bapak Ibu ya. Sekarang kita latihan, Bapak Ibu, nanti dipraktekkan ya dengan anaknya. Mendengar empatik itu, apa intinya? Intinya adalah mencoba memahami anak dulu. Sebelum kita harap anak memahami orang tua maunya apa. Mencoba dengerin anak dulu sebelum kita minta anak dengerin kita. Itu kata kuncinya. Ya. Maka ada 4 cara yang bisa kita lakukan ya untuk melakukan diagnosa tadi. Cara pertama adalah namanya encourage. Memancing. Memancing apa? Memancing supaya anak cerita lagi, cerita lagi. Contoh. Berapa nilai ulangan tadi? 5. Nah. Dipancing. Hah, 5? Nah, gitu. Bisa kalau kita bilang 5. Anak diam atau jawab lagi? Anak jawab lagi. Iya, 5. Habis soalnya susah. Emang susah soalnya ya? Susah, Bunda. Masa kita itu ke soal 10, waktu cuma 10 menit kan nggak mungkin banget kerjain 10 menit. Nah, itu namanya memancing. Apa tujuannya? Supaya anak cerita. Makin banyak diceritain, ya, dia makin ngerasa didengarkan. Yang kedua, kita juga informasinya lengkap. 10 menit. Iya, Bunda, 10 menit. Makanya teman-temanku juga ada yang kelar. Ini 5 itu bagus loh, Bunda. Teman-temanmu 3, 2, 3, 2. 5 ini paling bagus loh. Jadi marah nggak, Bu? Marahnya reda. Kenapa? Informasinya udah utuh. Tapi si anak merasa didengarkan. Ya. Yang kedua namanya teknik restating, membahasakan kembali. Jadi kamu tadi ujian 10 soal, tapi waktunya cuma sebentar, cuma 10 menit. Namanya membahasakan kembali. Sebenarnya itu omongan anak yang tadi gitu. Kita ulang, tapi dengan bahasa kita. Apa tujuannya? Tujuannya anak ngerasa dipahami. Oh, bapak gue dengerin. Oh, emak dengerin. Iya, Pak. Orang tadi kita itu udah belajar 2 hari. Mana udah latihan soal-soal. Kita tahu jawabannya, tapi waktunya nggak cukup. Restating. Nah, menggunakan 2 jurus aja, memancing sama membahasakan kembali, itu biasa udah cukup. Anak udah ngerasa didengerin, dan dia siap menerima nasihat. Ya. Akan lebih bagus kalau kita masuk yang ketiga, refleksi. Bukan pijet ya, Pak. Refleksi itu refleksi perasaan. Ya. Jadi, kalau menurut kamu, besok-besok gimana supaya nilaimu nggak jelek? Ya gimana ya? Iya sih sebenarnya ya kalau soal-soalnya kemarin belajar lebih bagus sebenarnya paling nggak bisa lah ngerjain setengahnya. Tadi aku cuma bisa ngerjain 2. Reflecting. Nah dengan teknik reflecting biasanya anak udah tahu jawabannya kok. Dia salahnya di mana, dia harus ngapain. Biasanya begitu. Apa artinya? Sebenarnya anak yang punya masalah, dia tahu jawabannya sebagian besar. Dia tahu salahnya di mana, tahu harusnya ngapain. Saya ambil contoh yang kedua, yang berantem tadi ya. Kenapa ikut berantem? Kita nanya begitu misalnya. Iya Pak, iya. Aku ngerti sih Pak, Bapak kan sering ngomong, aku nggak boleh berantem, nggak boleh begini-begini, ngerti. Cuman memang kemarin itu, tadi itu, posisinya itu kita lagi naik angkot. Bareng-bareng karena habis ada tugas. Nah, di tengah angkot dicegat, ceritanya lah begini. Oke. Nggak apa-apa, anak cerita, kita memancing. Ah, kok bisa begitu? Oh, emang serombongan?
Oh yang kadang banyak, itu namanya memancing. Biar anak cerita. Jadi suasananya bukan suasana penghakiman. Kenapa? Yang kita adepin ini anak yang sudah dewasa. Semakin dihakimi, semakin dia akan membela diri. Tapi kalau kita caranya memancing, membahasakan kembali, anak tidak merasa sedang dihakimi. Nanti begitu ceritanya udah lengkap, Bapak Ibu pakai jurus ketiga, refleksi. Jadi besok-besok supaya kamu nggak kayak gini, apa yang kamu akan lakuin? Nah itu namanya refleksi. Sebenarnya nasihatnya di situ, ya. Tapi kita ngecek anak tahu nggak? Iya, aku tahu sih Pak. Memang biasanya kalau naik angkot itu rawan berantem di jalan karena kebiasaannya emang lewatnya jalan yang memang biasa ada lewat sekolah yang musuhnya kita. Jadi ya besok-besok ya emang aku harusnya tadi naik kereta sih nggak naik angkot. Lihat anak sudah tahu jawabannya. Bapak Ibu, anak main handphone, anak mager, anak sholatnya lagi males, anak itu biasanya anak itu tahu jawabannya apa yang benar, apa yang salah. Kalau cara kita dengan begitu, encourage, restating, reflecting. Nanti kalau anak sudah ngomong begitu, nah terakhir nanti kita lakukan summarizing, menyimpulkan. Ya udah, ya. Nah, kamu udah ngomong sendiri kan, makanya mulai besok-besok, ya, seperti yang kamu bilang tadi, pulang sekolah, udahlah nggak usah rombongan-rombongan, kamu begini-begini, ya kamu tadi mendingan naik kereta daripada naik angkot nanti dicegat. Summarizing, selesai. Nasihat kita nggak perlu banyak-banyak, karena inti nasihatnya sudah ada di refleksi. Bahkan anak sendiri yang ngomong. Kita cukup melakukan summarizing. Nah inilah yang namanya teknik mendengar empatik. Bapak Ibu, kalau cara komunikasi kita dengan cara begini, biasanya anak lebih mau untuk ngobrol sama kita. Kenapa anak? Nah kita sekarang bahasan case-case tadi ya. Kenapa anak suka di kamar terus? Karena kalau di ruang tengah ketemu orang tuanya yang ujungnya nasihat lagi. Baru duduk 5 menit nih di ruang tengah. Bapaknya nanya, kamu udah belajar? Belum. Udahlah belajarlah sana. Tuh baru 5 menit. Nasihat lagi. Mendingan di kamar. Kenapa? Keluar kamar nasihat isinya. Gitu ya. Jadi tidak ada siapapun kita, termasuk kita orang tua, nggak ada yang senang dinasehatin. Betul Pak ya? Nggak ada orang yang suka dinasehatin. Lebih suka ngobrol, diajak ngobrol. Jadi apa sebabnya anak itu mager lebih suka di kamar? Karena kalau di kamar dia nggak ada yang nasehatin, dia bisa lakuin apa yang dia mau gitu. Ya. Nah, itu juga mungkin cara kita untuk mengecek anak itu sama kita nyaman apa enggak. Dari mana? Dari seberapa lama anak mau duduk sebelahan sama kita, ngobrol sama kita. Kalau anak ngobrol seperti setengah jam, 1 jam, duduk nyaman, berarti dia sama kita itu dekat. Komunikasi berarti bagus, itu cara paling gampang. Tapi kalau dikit-dikit masuk kamar, pulang kampus masuk kamar, jarang nih ngobrol sama kita, berarti dia nggak nyaman. Berarti pola komunikasi kita belum pas dengan anak. Ya. Oke, itu untuk komunikasi. Baik, Bapak Ibu, poin saya yang ingin saya sampaikan itu dulu. Kita nanti bisa lanjutkan dengan ngobrol, ya. Mungkin ada yang mau cerita tentang anaknya atau pengalaman yang menarik pada saat ngobrol sama anak, ya. Atau mau bertanya, boleh juga. Kita akan lanjutkan dengan ngobrol dan diskusi. Gitu ya Bu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fatfuri atas pemaparannya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh bergantian satu persatu dibuka audionya atau diketik melalui chat juga boleh. Dipersilahkan.
Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, ada Bapak Ibu? Pak Budi Atau sepertinya kalau angkat tangan tadi. Pak Budi mana? Priyatna ya. Boleh Pak Budi, boleh dibuka audionya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak yang presentasi dan semua orang tua siswa dan siswi. Malam ini kami sebagai orang tua mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan tadi untuk encouraging beberapa hal yang kami alami terkait dengan bagaimana orang tua mengelola permasalahan atau konflik dengan anak-anak memang berbeda dengan pada saat kecil dulu ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak dengan begitu masifnya efek dari dunia media sosial, terutama dari IT, yang memang tidak bisa dielakkan efeknya baik negatif maupun positif terhadap anak-anak kita. Bagaimana menurut Bapak apa yang harus dilakukan? Yang tadi Bapak cerita ada 20 orang anak-anak masa kecil karena kecanduan gadget dan lain sebagainya. Yeah. Mohon mungkin ilmu atau bantuan yang berikan kepada kami, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Budi Priyatna. Ya, memang tadi saya sampaikan bahwa gadget ini sekarang menjadi masalah ranking 1, Pak. Ya, masalah yang paling sering muncul di usia-usia anak SD sampai SMA. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, semakin cepat kita memulai intervensi, makin bagus. Jadi kalau kita punya anak mahasiswa dengan anak SD, ini ngatur anak SD lebih efektif dibandingkan SMA. Ya, jadi semakin dini kita antisipasi itu makin peluang berhasil. Ya. Yang kedua adalah semuanya berawal dari rumah. Ya, semua berawal dari rumah. Rumahlah sebenarnya tempat anak belajar tentang aturan main. Maka saya di rumah saya biasakan kita punya aturan main tentang banyak hal, termasuk tentang handphone. Ya, misalnya aturan main kalau lagi hari-hari sekolah ya adalah hari-hari biasa no handphone kecuali untuk tugas sekolah. Anak-anak boleh main gadget itu Sabtu dan Minggu. Ya. Itu sebelum pandemi. Sekarang pandemi belajar pun pakai handphone, pakai laptop. Nah, kita bikin peraturan, kita revisi gimana peraturannya nih. Nah, peraturan itu saya bikin bareng sama anak-anak. Saya kumpulin anak-anak, anak saya 3, 1 SMA, 2 SMP. Ya, saya bilang, anak-anak, ini kan kalian sekarang sekolahnya udah mulai pakai Zoom semua nih. Pagi-pagi kita semua pakai Zoom masing-masing. Nah, ini ayah mau cerita, ya Abi mau cerita. Gadget, ya handphone, itu ada efek sampingnya. Efek yang pertama adalah mata. Nah, saya cerita, mata secara kesehatan begini. Ingat nggak kemarin tuh kakak, matanya merah berair gara-gara pagi sampai sore tuh ya ada kegiatan, ingat nggak itu? Nah ngobrol begitu, jadi memahamkan anak ya.
dengan cara yang dalam tanda kutip tidak menasehati lagi-lagi. Tapi bahasanya bahasa ngobrol. Itu mata. Yang kedua, oh iya, ada lagi mata efek berikutnya. Nanti lama-lama kalian bisa pakai kacamata akhirnya karena efek ke matanya radiasi makin besar gitu. Ya. Nggak enak kan pakai kacamata? Ngobrol lagi ke situ. Jadi intinya kita jelaskan sudut pandang baik dan tidaknya di forum bareng sama anak-anak. Nah, tapi kan kita nggak mungkin tanpa handphone kan, tanpa ini. Iya, emang nggak mungkin. Ayo kita sekarang bikin sepakati aturan mainnya. Gimana supaya ya kalian tetap bisa sehat, tetap bisa kegiatannya bagus, tapi sekolah juga nggak ketinggalan. Nah, itulah kemudian membuat aturan bersama. Jadi di rumah saya buat aturan bersama yang mengikat untuk semua. Nah, contoh kesepakatannya begini, yang di rumah ya. Kesepakatannya adalah handphone peraturannya tidak boleh masuk ke kamar. Jadi anak-anak mengakses handphone, laptop, semua di ruang bersama, ruang publik. Ruang keluarga, ruang belajar di tempat saya itu di ruang tengah, ruang bareng-bareng. Jadi belajar di situ bareng-bareng sambil ngeriung. Kenapa begitu? Itu lebih mudah kita orang tua ngontrol. Kalau udah masuk kamar udah dikunci, udah nggak bisa ngapa-ngapain orang tua. Ya. Kedua, aksesnya kita juga tahu anak buka apa, lagi main game atau lagi belajar. Dan alhamdulillah anak bersedia ikut kesepakatan itu. Oke, sepakat ya, berarti handphone itu tidak masuk kamar. Yang kedua, berapa lama nih kita pakai handphone? Nah, sepakati. Oh, kakak yang sekarang lagi mau ujian, butuhnya untuk apa aja? Dia cerita, aku itu butuhnya banyak loh, Bi. Gini, misalnya nih, aku mau begini, aku lagi persiapan UTBK, aku begini jelasin. Oke, jadi kamu butuhnya berapa? Ya paling enggak nih ya, aku butuhnya sehari itu bisa 4 jam loh. Itu buat ini doang. Belum nanti kalau aku pengen santai-santai. Nah, di situ kemudian cerita, oke, si Ade, kamu butuhnya berapa? Nanti di situ kita bikin kesepakatan. Baik, kalau gitu, yang untuk belajar silakan. Jadi kalau karena belajarnya tadi kan mulai jam 8 ya sampai jam 12, udah 4 jam belajar, nggak apa-apa belajar. Di luar itu yang kita batasi ya. Ya, kalau handphone atau laptop untuk main game, untuk di luar kegiatan belajar, maksimalnya gimana kalau maksimal 1 jam. Jadi di situ kita membuat gentleman agreement. Inilah peraturan keluarga. Gitu. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang nolak. Waduh, nggak bisa dong, kan gini. Nah, di situ akhirnya kita nego. Kadang kompromi. Ya udah kalau gitu, kalau Sabtu Minggu boleh 2 jam. Tapi hari biasa kan kamu tetap aja capek kan kalau habis belajar itu siang-siang kamu udah ngantuk. Mau paling sempat buka handphone lagi habis asar. Habis asar cuma waktunya berapa lama. Nah, akhirnya ngobrol di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sangat sarankan di rumah buatlah peraturan rumah tentang banyak hal, termasuk salah satunya adalah gadget. Ya, biasanya kalau di rumah udah begitu, anak itu udah terkondisi lebih gampang. Alhamdulillah saya nggak punya masalah dengan gadget anak-anak. Jadi nggak ada yang berlebihan ya. Kadang sehari nggak pakai gadget juga nggak ngerasa kehilangan mereka. Kalau lagi sama orang tua ngobrol sambil ketawa-ketawa sambil pergi kemana, artinya mereka tidak tergantung dengan handphone. Ya. Kuncinya di situ. Biasanya yang kecanduan pertama karena di rumah tidak ada peraturan. Ya, yang kedua, anak sudah punya handphone sendiri sejak kecil. Udah mulai saya udah punya handphone. Dan handphone kemudian jadi milik pribadi, masuk kamar, taruh di tas, bahkan di kunci gitu kan ya. Kita nggak bisa ngakses, ini anak bukanya apa gitu. Di situ awal mula kemudian anak akhirnya makin sering dengan handphone. Karena kadang anak mager mau ngapain lagi ya handphone. Ketemu temannya di chat. Ya, mau ngobrol di WA call. Mau main di handphone. Tapi jadi akhirnya kalau tidak ada peraturan nanti anak akan makin tambah. Pengalaman saya dengan membuat peraturan begitu itu akan sangat banyak membantu anak untuk kemudian terkontrol. Termasuk nanti aturan main kalau dibawa ke sekolah misalnya. Boleh nggak dibawa sekolah? Ya. Nah, aturannya sepakati. Gimana kalau anak kita sudah usia-usia mahasiswa? Nah, mahasiswa
udah lebih susah kan? Maka bahasa saya tadi, makin dini makin bagus. Nah, di usia mahasiswa ya kita ngobrolnya harus lebih sesama orang dewasa. Mas, kamu kan udah gede, umur udah hampir 20. Tapi kamu tahu kan apa ya konsennya bapak itu khawatir banget kamu begini-begini. Kamu bisa paham nggak cara kenapa Pak ngomong begini? Iya Pak paham. Jadi Bapak minta pengertian kamu. Nah, kamu sendiri gimana dengan kekhawatiran Bapak? Kamu handphone begini-begini. Coba, Bapak pengen dengar kamu. Jadi begitu sama anak yang usia 20-an tahun, bahasanya bahasa begitu. Bahasa kita banyak dengerin. Ya, memang nanti ada timing anak-anak itu cheating kita dari belakang gitu ya. Nah, kadang-kadang ada begitu juga. Nah, tergantung nanti seberapa parah, gimana kita menyikapinya. Tapi dengan memulai komunikasi dua arah, ya negosiasi, bukan peraturan one way. Pokoknya Bapak kalau begini nggak ada yang bantah. Nah, biasanya begitu anak akan cenderung cheating. Tapi kalau ngobrol dan sepakat bareng, biasanya peraturan lebih gampang berlaku. Begitu Pak Budi, semoga bisa terjawab. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Bagaimana, Miss Lia? Terima kasih Pak Budi. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Fathuri. Ini ada melalui chat. Bagaimana cara mengetahui perkembangan masalah anak yang jauh dari kita atau di Jakarta misalnya, sementara anak jarang bercerita dengan kita? Oke. Silakan. Iya. Ini pertanyaan yang mirip biasanya adalah orang tua yang bekerja di luar kota. Ya, bapaknya kerja di Jakarta tapi keluar di Cirebon gitu, pulang mungkin seminggu sekali. Ya, bagi orang tua yang tidak satu kota dengan anaknya, memang kita perlu punya cara-cara yang kreatif untuk tetap menjalin komunikasi. Ya, meskipun sekarang hari ini sebenarnya kita sudah tidak punya masalah komunikasi karena teknologi sudah sangat membantu. Telepon sekarang murah banget gitu ya, apalagi kalau pakai WA call juga bisa murah banget. Jadi sebenarnya tidak ada keberatan, tinggal kitanya. Nah, saran saya pertama ya untuk Bapak Ibu yang berada tidak satu kota dengan anak, ya komunikasi by phone itu penting sekali, ya. Jadi harus sering-sering komunikasi. Kalau kitanya yang di luar kota, ya kita yang di luar kota nih, anak sama ibu di rumah, bapaknya di luar kota. Nah, bapak yang di luar kota itu harus yang nelpon ke rumah lebih sering. Apakah seminggu 3 kali atau bahkan setiap hari nelpon, itu penting. Ya, sangat bagus kalau kita bisa setiap hari nelpon. Yang kedua, apa yang diomongin? Nah, ini penting. Kadang-kadang kita mungkin nelponnya sering, ya, tiap hari bahkan. Tapi obrolan kita itu sama, semuanya ngecek. Udah sholat belum? Udah belajar belum? PR udah selesai belum? Udah ngaji belum? Besok nanyanya sama lagi, udah sholat belum? Jadi itu yang bikin lama-lama anak akhirnya, paling tanya sholat doang. Jadi obrolan sama orang tuh nggak asik di telepon karena obrolannya penuh dengan ngecek gitu. Jadi anak, bentar lagi mau dicek ayah nih. Memang bagus akhirnya sholat, cuman akhirnya nggak lepas gitu ya. Jadi saran saya begitu kita telepon, obrolan yang yang akrab, bukan obrolan ngecek. Contohnya gini obrolan akrab. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanya orang tua apa kalau pulang sekolah? Tadi belajar apa? Kalau pertanyaan belajar apa, itu jawabannya sebentar. Coba pertanyaan diganti. Tadi apa yang seru di sekolah? Nah, begitu pertanyaan apa yang seru di sekolah? Jawabannya pasti banyak itu. Seru banget Bi. Tadi itu, tahu nggak kakak itu ada temanku yang tadi diem. Ternyata dia itu ngocol banget, cerita panjang. Karena pertanyaannya apa yang seru di sekolah? Nah, dari situ apa yang kita dapetin? Siapa temannya dia? Teman dia tuh teman kayak gimana kegiatannya? Apa yang dilakukan teman dia? Itu sebenarnya kan kita dapat info. Jadi kita kalau pertanyaan begitu, itu kita bisa bayangin teman anak-anak itu kayak apa sih polanya. Tapi kalau pertanyaan kita standar, belajar apa? Ya kita nggak akan dapat apa-apa. Jawabannya jawaban formal gitu ya. Jadi bertanyalah pertanyaan yang membuat anak akhir banyak cerita.
Kalau kita sudah punya anak yang usia ABG ke atas, ya, Bapak Ibu, biasakan telepon personal. Udah ya, sama Bunda udah. Ayah mau bicara sama kakak nih. Kak, ayo kak, sama ayah. Begitu teleponan, Kak, kalau sama kakak, ayah pengennya sendiri. Kamu ke kamar deh. Nggak enak kan ngobrol kita kedengaran sama adik sama bunda. Ayo ke kamar. Kakak rasa, oh aku udah dianggap gede nih sama ayah. Begitu ngobrol, ini kita obrolan sebagai orang yang sudah gede nih, orang dewasa. Kamu kok udah gede? Gimana tadi? Kamu di sekolah, ayah dengar ada yang naksir ya? Bener emang. Siapa sih? Coba ceritain dong tadi gimana kejadiannya. Nah, jadi untuk anak-anak usia yang lebih besar, kayak gitu. Supaya apa? Dia ngerasa deket. Nah, kalau anak ngerasa deket dengan kita, nanti begitu anak punya masalah, kita yang ditelepon. Tapi kalau nelpon kita ngecek, begitu anak punya masalah, bukan kita yang ditelepon. Karena kebayang, ya paling nasehatin, nggak enak gitu. Ya, jadi gitu ya. Nah, pola komunikasi kita dengan anak yang berada di dalam satu kota, mau nggak mau lewat handphone, tapi apa yang dibicarakan di handphone itu yang sangat penting. Ya. Nah, terakhir, pada saat kemudian kita kembali ke rumah, pulang, usahakan kita punya family time yang berkualitas. Jangan sampai rumah akhirnya formal doang, datang, udah semua pegang handphone, semua sibuk, Seninnya berangkat lagi, hilang kesempatan, ya. Dan untuk anak-anak yang sudah usia SMA, ya, cobalah kita punya private time dengan satu anak. Nonton berdua aja tuh sama anak yang kita yang udah SMA. Besok sama ayah berdua ya, nggak usah ngajak bunda. Ngapain ya? Nonton film yang kamu ceritain kemarin. Bener nih? Iya, nggak sama adek? Enggak. Padahal kita udah bilang sama bundanya, ayah mau ngobrol itu yang kemarin cerita katanya ada naksir. Nah, kayaknya kalau ngomong di rumah nggak akan keluar. Ajak nonton ya. Sama ayah aja, kalau sama bunda nanti nggak mau keluar lagi, nggak ngomong. Nah, sebenarnya ada agenda begitu. Nah, jadi anak bunda ngerasa hubungan yang lebih dekat, bukan seperti diawasin penjahat dengan polisi begitu. Begitu kira jawabannya, semoga bisa membantu. Silakan Miss Lia. Ya, terima kasih Pak Fathuri. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaan tadi Bapak Ibu. Masya Allah, sebenarnya masih banyak yang ingin didiskusikan ya sepertinya, cuma durasi kita terbatas ya Pak Fathuri. Mungkin di lain waktu dan lain kesempatan insya Allah bisa kita sama-sama belajar lagi sama Pak Fathuri dan Bapak Ibu semuanya ya, insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah materi yang dipaparkan oleh Pak Fathuri malam hari ini ya Bapak Ibu, kita seperti jadi merefleksi kembali nih selama ini bagaimana pola komunikasi kita terhadap anak dan orang tua gitu ya, terlebih di era modern seperti ini gitu. Ternyata memang perempuan dan laki-laki itu berbeda, fisiknya berbeda, pola pikir berbeda, cara marah berbeda, cara sedih juga berbeda ya Pak ya. Maka sebagai orang tua juga setidaknya bisa belajar memahami karakteristik anak laki-laki bagaimana dan anak perempuan bagaimana. Begitupun teman-teman nih yang dari batch 8, kita juga bisa sedikit-sedikit belajar memahami juga bagaimana bersikap atau berbicara kepada ayah kita, bagaimana bersikap atau berbicara kepada ibu misalnya, karena kedua orang tua kita juga memiliki karakter dan mungkin pola pikir yang berbeda gitu. Jadi kita bisa membangun komunikasi dua arah yang lebih baik, seperti itu mungkin. Nah, sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh akademik, yang akan disampaikan oleh Mr. Fandi. Boleh kepada Mr. Fandi dipersilahkan. Halo. Halo Mr. Fandi. Maaf, suaranya belum terdengar dengan jelas, Mister.
Oke, Bapak Ibu terima kasih ya sudah meluangkan waktunya nih malam hari ini dan mohon menunggu sebentar lagi karena ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh bagian akademik itu dari Mr. Fandi dan sebelum saya tutup nanti acara webinar kita pada malam hari ini. Halo Mr. Fandi. Oke, nampaknya masih ada masalah sinyal sepertinya ya. Halo, Halo. Miss Lia. Iya, Miss Lee. Halo. Mungkin bisa saya ambil alih ya. Sepertinya Miss Fandi sedang ada kendala di jaringan. Oke, baik. Silahkan Miss Lee. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Miss Lili, mewakili akademik. Jadi kami ingin menginformasikan ya kepada Bapak Ibu bahwa insya Allah di hari Selasa Rabu besok tanggal 22 dan 23 Desember itu teman-teman kampus BSI Umar Usman mahasiswa akan melaksanakan Umar Usman Camp ya. Insya Allah semuanya sudah kami persiapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, tapi ini tentu saja sesuai dengan izin dari Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu mengizinkan, Ananda kami bolehkan ikut, tapi seandainya tidak diizinkan pun, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke akademik. Begitu saja mungkin ya, yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Miss Lia. Baik, sama-sama Miss Lee. Itu informasi dari akademik ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh kampus Umar Usman untuk teman-teman di batch 8 ini gitu. Nah, terakhir nih mungkin kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fakuri ya. Terakhir bahwasanya kita sebagai orang tua harus selalu ikhtiar memberikan pendidikan yang terbaik ya untuk anak-anak. Perilaku anak-anak dibentuk sedini mungkin dan pola asuh mendidik anak juga harus disesuaikan dengan fase-fasenya gitu, dengan usia mereka, berkomunikasi dengan anak sesuai dengan usia, sesuai dengan gendernya, seperti itu. Ada tadi satu kutipan yang saya suka sekali, mendengarkan tidak hanya dengar, lalu memperhatikan tidak hanya melihat, dan berbagi rasa tidak hanya berbicara. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Fakuri malam hari ini bisa membawa pelajaran, membawa berkah, hikmah untuk kita semua, untuk menjadi lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi, menjadi orang tua yang lebih baik, dan menjadi anak yang lebih baik juga tentunya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Fakuri Rosidin yang telah menyampaikan materi yang luar biasa kepada kita, sharing ilmu yang luar biasa tentang parenting kepada kita semua. Yuk sama-sama kita mulai dari memperbaiki diri sendiri agar kita juga bisa mempengaruhi orang lain di sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sekian dari saya, Miss Lia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wallahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama pamit ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Fakuri. Terima kasih Ibu-ibu Miss Lia. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Miss Lia.